Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam sebuah perenungan firman Tuhan saat ini bagi kita. Dipersiapkan dari kitab Perjanjian Lama, kitab 2 Tawarik pasal 15 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Di bawah judul perikop Pembaharuan oleh Asa. Saya akan membaca satu ayat untuk memandu kita menggumuli kebenaran firman Tuhan, ayat yang ke-7. Demikian, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saya membuat tema renungan bagi kita sekalian ialah mencari Tuhan dalam hadirat-Nya. Tentu ada harapan yang mau kita capai melalui perenungan firman Tuhan pada saat ini, melalui tema dan juga melalui bagian firman Tuhan yang sungguh luar biasa, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan. Tentu kita ingin terus berada dalam hadirat Tuhan, tetapi itu sesuatu juga yang harus kita upayakan, yang harus selalu kita perjuangkan untuk kita pertahankan dalam kehidupan iman percaya kita. Setelah kematian Salomo, Israel mengalami perpecahan dan kehidupan rohani mereka mengalami kemerosotan, kemunduran. Bahkan umat Tuhan hidup dalam kebobrokan, melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, dalam kehidupan sosial, ekonomi, bahkan berbagai segi kehidupan. Bangsa ini mengalami kondisi yang krisis, dan mereka lama hidup tanpa Allah yang benar. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mereka pergi beribadah kepada dewa-dewi, ilah lain, dan bahkan menyebabkan kemurkaan Allah kepada mereka. Oleh sebab itu, Allah bernubuat melalui Nabi Azaria untuk berbicara kepada Raja Asa atau Raja Israel yang saat itu menjabat sebagai raja bagi bangsa Israel. Dan pada momen itu Allah ingin memperingatkan bangsa itu untuk segera mencari Tuhan, kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan sebelum kemurkaan Tuhan menimpa mereka. Mencari Tuhan selagi ia bisa ditemui dalam hadirat-Nya. Karena jika mereka mencari Tuhan segera, maka Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Namun, jika mereka tidak mencari Tuhan, artinya juga Tuhan akan meninggalkan mereka, dan tentunya kebinasaan akan menimpa mereka. Dan kemungkinan besar bahwa raja mereka penuh dengan kegelisahan menghadapi kehidupan bangsa yang tidak tertib, yang tidak baik, bahkan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Patah semangat bisa terjadi, kemungkinan besar, sehingga Nabi Azaria kembali memberi semangat kepada Raja Asa. Lalu Raja Asa menyambut baik, tidak berlama-lama, bergegas memperbaiki sistem dan pola kehidupan rohani bangsa itu, memutuskan kembali mencari Allah yang benar. Sehingga dalam pemerintahan Raja Asa, setelah ia melakukan pembaharuan kehidupan rohani bangsa Israel, begitu diberkati oleh Tuhan. Bahkan dituliskan dalam firman-Nya bahwa selama pemerintahan Raja Asa, Israel tidak mengalami perang hingga tahun ke-35 pemerintahan Raja Asa.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan, beberapa hal yang penting untuk kita gumuli dalam kebenaran firman Tuhan saat ini. Pertama, saya mencatat bahwa kehidupan yang taat rupanya adalah kehidupan yang disukai oleh Tuhan, dikehendaki oleh Tuhan. Tapi menjadi orang yang taat itu bukan sesuatu yang mudah. Perlu upaya, perlu perjuangan, perlu semangat. Karena ada banyak tantangan untuk tetap bertahan hidup dalam ketaatan. Terutama dunia ini tidak selalu menerima kita hidup dalam ketaatan. Tetapi itu yang dikehendaki Allah. Apapun tantangannya, ternyata kehidupan yang taat itu yang disukai oleh Tuhan. Lalu kemudian kehidupan yang tidak taat sebaliknya dari ketaatan akan menyulutkan murka Allah. Orang yang tidak mengingat, mencari dan menghormati Tuhan akan ditinggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan. Mencari Tuhan, apa maksudnya? Mencari Tuhan artinya kita bersedia berjuang agar hadirat Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita bertahan dalam ketaatan, beribadah dengan benar, beribadah dengan jujur, beribadah dengan penuh rasa hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Hidup dengan baik, hidup dengan benar, tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari kehendak Allah, menggumuli kebenaran firman-Nya. Itulah bagian-bagian yang teramat penting dari ketaatan. Mencari Tuhan, carilah Tuhan, jumpailah Tuhan selagi Ia berkenan untuk ditemui. Datanglah kepadanya. Mencari Tuhan itu adalah bentuk ketaatan. Bukan hanya soal kita beribadah, tetapi juga orang yang mencari Tuhan, orang yang berjumpa dengan Allah adalah orang-orang yang memperlihatkan kehidupan kesehariannya adalah kehidupan yang taat kepada Tuhan dalam kebenarannya. Kemudian yang ketiga, saya mencatat bahwa poin ini juga penting kalau kita melakukan kesalahan dan pelanggaran dan kita diizinkan untuk menyadari kesalahan dan pelanggaran kita, segera memperbaiki diri. Jika melakukan hal-hal yang salah di mata Tuhan, kita harus bisa koreksi dan memperbaiki diri kita menjadi lebih baik. Jangan keraskan hati selagi Tuhan berkenan memberi kesempatan. Jangan malah kita nyolot, sudah salah kita nyolot. Ya, ada banyak orang yang menutupi kesalahannya, tetapi melakukan hal-hal bahkan lebih buruk lagi, dan itu menyebabkan kemurkaan dan kemarahan Tuhan. Harusnya kita bersemangat karena itu pekerjaan yang tidak mudah. Karena itu Nabi Azaria mengatakan kepada Raja Asa, "Kamu ini kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu. Kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu." Ini yang dikatakan Nabi Azaria kepada Raja Asa. Semangat, kuatkan hati. Karena itu pekerjaan yang tidak mudah, itu butuh perjuangan, tidak segampang mengatakannya. Tetapi itu yang dikehendaki Allah, yang dituntut oleh Allah daripada kita umat manusia. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita semangat, kuat menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Mari kita jangan baper, tetapi harus berani koreksi diri untuk hal-hal yang salah. Kita harus berani mengakui dan memperbaiki kesalahan kita. Apapun itu, tidak penting pandangan manusia, tapi yang lebih penting adalah hadirat Tuhan. Kalau manusia kehilangan hadirat Tuhan,
Jangan harap manusia itu akan mengalami berkat dan kemurahan Tuhan. Itu yang seharusnya dipertahankan dan diperjuangkan oleh orang-orang percaya. Dan yang keempat, rupanya Tuhan memberi upah dari kerja keras, melebihi harta kekayaan duniawi. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan? Kita pun bekerja mengharapkan imbalan upah. Tapi rupanya Tuhan juga memperhatikan hal itu. Tuhan menghargai upaya, Tuhan menghargai kerja keras, Tuhan menghargai yang namanya perjuangan. Oleh sebab itu jangan berhenti bekerja keras, jangan berhenti berjuang untuk hal-hal yang benar di mata Tuhan, untuk hal-hal yang baik, meskipun tantangannya tidak mudah. Kita bayangkan kerja keras yang dilakukan oleh Raja Asa membuat ia mendapatkan anugerah dan berkat Tuhan. Apa yang terjadi? Sepanjang 35 tahun pemerintahannya, bangsa itu aman, damai, terhindar dari peperangan. Itu luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih dalam Tuhan. Demikian juga kita. Percayalah, upaya dan kerja keras kita menjalani kehidupan beriman kita di hadapan Tuhan. Tuhan memperhatikan semua itu. Tidak ada yang sia-sia. Mari mulai hari ini teruslah menjadi orang yang mencari Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan hadiratnya dalam kehidupan kita. Bertekunlah dalam doa, bekerjalah dengan giat dan tekun dalam setiap perkara-perkara kehidupan yang Tuhan percayakan. Lakukan dengan benar, perbaiki sesuatu yang salah. Mungkin kita perlu koreksi jika ada hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Mungkin saja ada hal yang perlu kita perbaiki. Kita harus terbuka untuk memikirkan hal itu, supaya Tuhan terus menyatakan hadiratnya dalam kehidupan kita. Mari kita tidak berhenti mencari Tuhan, hidup di dalam Dia, bertekun di dalam Dia, dan melakukan segala sesuatu yang Ia kehendaki. Tidak ada yang sempurna, tapi ingat, Tuhan menghargai semua orang yang mau berjuang, mau berusaha. Kuatkan hati dan jangan menyerah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu bukan kehendak kami. Ajar kami menjadi umat-Mu yang kuat, yang taat. Mau memperbaiki diri jika kami melakukan hal yang salah di mata Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang yang mau mendengarkan firman-Mu. Mau taat, mau berubah dari pekerjaan-pekerjaan yang jahat di mata Tuhan menjadi yang benar di hadapan-Mu. Berkenanlah Tuhan, jangan membiarkan kami kehilangan hadirat-Mu. Karena kami percaya selama hadirat Tuhan bersama dengan kami, apapun keadaan kami, semua pasti bisa kami lalui. Kesulitan hidup, baik kehidupan rumah tangga, keluarga kami, kehidupan pribadi, kehidupan gereja-Mu, dimanapun berada, selama hadirat Tuhan bersama-sama dengan kami tidak perlu khawatir. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memilih bertekun di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.